Teman-teman, eh, ini gue lagi sama temen gue nih, Fikri. Woi, Apa kabar, Fik? alhamdulillah baik bro. Sehat, bro? Alhamdulillah sehat bro. Fikri ini Gimana nih bro? baik, bro. Fikri ini teman gue waktu SMA, bro ya. Kita satu SMA di Islamic Village Tangerang. Ini gue mau ngobrol-ngobrol. Kita udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu lagi, bro ya. Dan sekarang kita satu kantor ya. Satu kantor. Kantor hukum. Kantor hukum ya, bro ya. Ya ini gue mau nanya nih, bro. Siap bro. Sebelum kita lo ngajak gue nih gabung di kantor hukum ini, bisa lo dulu perjalanan lo nih sebelum kesini lo gawe di mana, apa kerja di mana? Kita kan dulu juga waktu di SMA dulu kayaknya nggak terlalu deket ya, bro ya. Iya betul. Ya, bro ya. Nah, gue pengen tahu aja nih kenapa lo bisa ngedirin kantor hukum ini, terus atau perjalanan dulu lah sebelum jadi lawyer ini, sebelum lo ngajak gue gitu. Ya, jadi ini sebenarnya cerita panjang sih bro. Ya, gue juga nggak nyangka juga nih bakal jadi lawyer dan punya kantor hukum kan. Jadi sebelumnya itu kan gue, Sorry bro, suaranya agak gede. iya. Sebelumnya itu kan gue kan sebenarnya bidangnya usaha bro. Usaha. Dari gue tamat kuliah itu gue sempat kerja di Citibank, sempat kerja di beberapa tempat usaha ya kan, tapi itu semua sebentar doang, itu nggak sesuai, bukan nggak sesuai ya, mungkin ya namanya kita baru tamat kuliah ingin mencari yang bagus, yang baik, tapi belum ketemu jalannya nih bro, ya kan. Akhirnya gue cobalah usaha, iya kan, usaha. Nah, dalam perjalanan usaha itu beberapa kali usaha tuh gue, bukan juga langsung oke. Gue potong dulu. Sebelumnya di Citibank. Iya, Citibank gue. Tahun 2007-2008. 2007-2008. Terus lo resign gitu ya? Resign. Terus lo sekarang abis itu? Ya, abis itu gue coba di beberapa perusahaan lain gitu kan. Tapi juga semuanya bertahan sebentar doang, nggak ada yang lama, ya kan, karena ya mungkin juga jalan hidup kali ya bro. Akhirnya gue coba usaha gitu kan. Nah, yang tadi gue bilang, ternyata usaha itu juga gue dulu nggak segampang yang kita pikirkan langsung enak. Beberapa kali itu gue ada usaha-usaha gue tuh jatuh bangun, bangkrut ya kan. Kalau boleh tahu lo kenapa cabut dari Citibank? Apa emang lo Nah dulu sebenarnya Citibank sih lumayan, tapi dulu kan ada kasus tuh Citibank yang apa money laundering ya, kata si dulu bos gue itu yang masuk penjara tuh, Melendadi. Iya. Ya kan, nah itu panjang lah ya ceritanya. Kita kan bawahan lagi. Nggak perlu. Nah, dari sekian itu gue cobalah usaha. Usaha yang pertama itu adalah gue dulu sama temen gue buka batok kelapa areng. Batok kelapa areng. Ya kan, khusus untuk sate. Gue dulu sempet megang itu daerah Tangerang. Tapi dalam perjalanan usaha itu nggak berjalan. Karena apa? Ternyata ketika gue bisnis bersama orang itu, kan bisnis itu sebenarnya harus sinkron ya, maksudnya sehati nih, sejalan. Satu frekuensi lah ya. Satu frekuensi, tapi dalam perjalanan enggak gitu. Karena kalau kita sudah bicara bisnis kan kita harus ada hitung-hitungan yang jelas. Meskipun itu teman, saudara, orang tua kan harus jelas dong. Ya kan? Karena kan kita tuh modal yang harus kita kembangin. Singkat cerita, bangkrut. Nah, tahun 2007, 2008, 2009 itu kan pemerintah kan ngebuka nih keran baru gas LPG. Nah, itu kan baru kan. Nah, itu gue mulai buka juga di situ, gue coba di situ. Setelah gue buka coba, alhamdulillah bagus. Gue megang daerah Tangerang juga karena gue dulu emang tinggal di Tangerang kan. Link gue juga ada di Tangerang. Alhamdulillah tuh gue udah 1000 tabung lah intinya. 1000 tabung. Bagus berjalan. Tapi zaman batu awal-awal itu kan kurang jelas juga gini loh, artinya gini, kan itu masa peralihan kan dari minyak ke gas. Nah, ada dibilang gasnya nggak berjalan,
karena orang masih butuh minyak. Kan karena orang belum tahu, nggak kayak sekarang kan orang udah pakai gas semua. Nah akhirnya gue harus membuka peluang bisnis lain. Gue main kontraktor rumah. Rumah gue beli perumahan di Tiga Raksa. Gue dulu punya ruko di apa namanya daerah Tangerang juga tuh, dekat Sukabumi itu. Nah terus tuh gue buka rumah makan Padang. Rumah makan Padang ini terusan dari turun orang. Nah, tapi yang gue tahu tuh waktu itu kan kita kan di Facebook temenan lah ya, ya kan. Nah yang gue tahu tuh bisnis lo tuh masakan Padang. betul. Itu yang pas gue tahu lo nih, wah si Fikri punya masakan Padang nih dari anak-anak juga kan. Itu yang gue tahu lo. Terus gimana? Dari bisnis masakan Padang itu kan tuh turunan nih, bukan bisnis gue kan. Itu bisnis dari orang tua. Nah bisnis gue sendiri itu tadi akhirnya gue buka perabotan. Dari perabotan itu berkembang Padang Distrik ya kan. Jadi sempat gue jadi agen ya kan. Nah bisnis gue itu tadi ada yang gue bilang tadi, ada perumahan juga, gue beli rumah, jual beli rumah ya kan, terus tuh gas. Nah tapi dikarenakan sebenarnya kita ini sebenarnya harus fokus ya, kalau usaha ini kan harus fokus, tapi nama kita jiwa muda kan pengen semua dilahap. Ya kan, wah sikat aja sini sono ya kan, yang penting gue sukses ini, tapi nggak berpikir coba sana sini jangka panjangnya sama lo apa tuh namanya pegangan lo ke depan gimana gitu kan. Nah bisnis gue ini sebenarnya ya gue jujur ya, gas gue nyesel karena sebenarnya gas gue tuh udah berkembang, tapi karena gue juga kembali ke orang bersama temen juga yang nggak ya gitu lah, kalau kita namanya temen kan kadang-kadang nggak sefrekuensi, selek dikit udah ya kan, atau enggak dia nggak disiplin ya kan, dia maunya wah menggampangkan masalah aja kan. Akhirnya gas gue tinggal gue jual lah tuh tabung-tabung itu, gue jual, gue fokus lah tadi ke perabotan, perumahan, tanah gue main itu tuh. Beli perumahan sampai berjalan. Tapi ini masakan Padang masih ya? Masih iya. Tadi kan masakan, kan gue bicara masakan Padang bisnis dari orang tua. Gue hanya tinggal meneruskan. Tapi yang bisnis gue pribadi yang gue kembangin itu tadi dari gas, perabotan, tanah. Nah itu yang gue kembangin sendiri, dari gue modal sendiri. Nah singkat cerita berjalan, alhamdulillah berjalan lancar, gue berjalan lancar, semuanya aman lah gitu kan. Nah ternyata mungkin ada satu titik gue kena cobaan lah, ya kena cobaan buat pelajaran gue juga. Jadi gue sempat mau bangun ruko. Ketika gue bangun ruko itu, renovasi itu adalah mungkin nggak apa-apa kali ya gue bilang temen, tapi gue nggak menyebutin nama ya. Temen juga ini main lah. Kira-kira gue kenal nggak orangnya? Ya, kenal mungkin kan. Iya. Ya kan. Nah, gue berjalan, gue bisnis. Jadi gue bangun ruko. Momennya itu semuanya kayaknya gue nggak tahu juga ya, emang Allah menjalankan seperti itu. Jadi pertama waktu terjadi itu istri gue lagi hamil 9 bulan. 9 bulan. Yang kedua ibu gue kena jantung. Nah yang ketiga kasus lah gue apa namanya dengan instansi lah ya, karena pembangunan gue izinnya dan lain sebagainya itu nggak benar. Dimana di situ akhirnya gue mengeluarkan duit banyak, ya kan. Sedangkan usaha yang terjadi itu belum ada pengembalian modal, ya kan. Sedangkan modal itu sudah habis untuk nah akhirnya adalah pihak ya gue nggak tahu lah, yang dia mau bertanggung jawab atau dia mau emang ngebohongin gue, katanya mau bantu tapi faktanya enggak. Gue dikangliko kiri kanan sana sini, akhirnya uang gue habis lah. Habis itu ya itu tadi terbagi 3 tadi, ibu gue sakit dulu kan, BPJS belum berlaku ya kan, meskipun ada tapi kan nggak jelas ya kan. Dan kedua istri gue yang perlu biaya untuk hidup anak gue juga ya kan. Nah uang gue juga udah mulai habis nipis ya kan. Akhirnya dari hal tersebut gue jadi utang ke utang. Nah utang ke utang itu dengan sendirinya akhirnya membengkak ya kan. Akhirnya membengkak. Utang ini
minjem sama teman atau sama Bank. Bang. Bang sama temen juga. Oh, gitu. Kebetulan gue punya temen gue baik, mau bantu, tapi secara prediksi, jadi ya inilah ya, gue nggak tahu ya. Ini kejadian gue ini udah 1 tahun nih, udah mau up lagi gue. Ketika gue mau up, masuklah corona. Oh, Ya kan? tahun kemarin berarti ya? Iya, belum lama kan. Gue mau up, masuklah corona, ya kan? Oke. Nah sebelum corona ini, temen gue ini juga, gue kan udah dibohongin nih sama temen gue nih. Akhirnya bangunan selesai, tapi duit gue habis, ya kan? Akhirnya gue punya teman tadi yang mau bantu gue untuk usaha. Ya oke lah, gue usah dia akan modalin dan bayar bantu utang gue. Tapi dalam prakteknya enggak, malah gue kejerumus lebih dalam. Ya kan sempat tuh buka rumah makan Padang lagi. Ya kan, karena gue udah gak ada modal, gue serahkan ke temen gue. Temen gue ini juga ternyata nggak amanah juga, bukannya menyelesaikan, gue tambah Sorry bro, berarti berarti kan kalau di bank ini yang gue tangkap berbunga-bunga utangnya. Oh iya, berbunga-bunga. Jadi gue itu utang itu totalnya semuanya itu 7 miliar. 7 miliar. Ini utang dari bank nih? Dari bank, belum ya. Iya, belum sama teman. Sorry, itu udah sama teman. Ya 7 miliar totalnya itu udah sama teman ya. Kalau di bank itu 6 miliar. Ya 1 miliar teman. Nah, tapi ya kan gue selalu berusaha ya, gue ini kan bukan menipu atau apa kan, cuman gue dalam posisi keadaan dimana ya keadaan gue nggak bagus gitu, ya kan, keadaan gue nggak bagus, akhirnya dari 7 miliar itu gue harus lepas berapa aset gue, ya kan, berupa aset gue lepas lah. Apa itu? Rumah gue, apartemen gue, tanah, ya kan, itu yang udah lo kumpulin udah gua kumpulin dari dulu itu, ya kan, jadi jual cepet. Nah singkat cerita akhirnya berkurang, tapi kan tetap gua mau naik itu susah. Kenapa susah? Karena gua terbentur keadaan juga, utang dan keadaan kondisi negara. Oh iya. Ya kan kita kan kalau mau bekerja atau berusaha kan harus ada income. Sedangkan income nggak ada, negara juga dalam keadaan begini krisis, orang belanja nggak ada sama kita, pembayaran harus tetap berjalan. Karena COVID lah ini. Kayak gitu bro. Wah gue terus terang sampai nangis sih, udah ya, nangis gue berdoa, ya Allah kenapa gue begini, ya kan, kenapa gue begitu. Gue sempat gue lakuin apapun, gue jadi tukang gojek, gue jalanin, driver gue jalanin, taksi gue jalanin. Ini sebelum lawyer nih ya? Sebelum lawyer, jadi lawyernya ceritanya panjang nih. Terus lawyer ini dipersingkat aja, langsung dapat lu ngejalanin itu tuh, terus udah jalanin tukang ojek, terus apa lagi tadi? Taksi. Kira-kira kerja serabutan jalanin? Iya jalanin, pokoknya gue ikhtiar aja, gue jalanin, gue nggak mau kayak orang gitu ya, gue nunggu ini tolong gue, tapi gue diem aja gitu. Ini masih panjang nih untuk lawyer? Masih ada tahapan lagi yang... Ada tahapan. Jadi ketika gue udah parah banget, gue buka Instagram ceritanya. Di Instagram itu adalah temen gue namanya Yuko. Oh Yuko, iya. Satu perjuangan sekarang kan. Nah temen Yuko ini menarik. Yuko ini temen kuliah gua, temen SMP-nya dia, temen SMP. Nah, Fikri temen SMA gua. Nah itu makanya ya, gue buka Instagram, gue orang hukum ya, gue background gue hukum, tapi gue nggak ngerti. Iya, gue nggak ngerti, gue banyak kasus, kartu kredit, utang ke orang, utang ke bank, wah gue udah bingung. Tiba-tiba entah kenapa gue iseng-iseng buka Instagram, kok ada nama Yuko lawyer. Nah langsung gue chat dong, ya kan, karena gue terus terang Facebook gue udah gue hapus, karena gue dikejar-kejar debt collector. Ya kan, dikejar-kejar debt collector. Nah akhirnya di chat dibalas lah, oh iya bener, apa kabar lo, bla 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 bla. Nah akhirnya ketemuan lah, gue tanya masalah hukum sama dia, ya kan, singkat cerita begini-begini, dia bilang oh ternyata ada aturan mainnya dalam permasalahan yang ada ini. Nah akhirnya dalam perjalanannya itu carilah solusi, kata dia, lo harus cari solusi. Jadi apa
apa tuh istilahnya Yuko itu, lo harus keluar dari masalah untuk bisa melihat solusi itu. Jangan lo mencarikan dalam masalah itu. Gue terus terang ya, kata Yuko ini. kata Yuko, gue terus terang Yuko bisa berpikir yang begitu, gue juga kaget. Kenapa? Ketika gue banyak utang, gue juga ditinggal teman-teman gue. Ya kan lo tau lah, kalau lagi enak semuanya pengennya ini, ya kan. Kalau udah susah, lo ngeliat aja bau lo aja udah kabur ya. Nah, Yuko inilah teman gue, ya mungkin Allah ya, gue selalu percaya gini loh, apa yang lo perbuat itu yang lo tuai. Bentar, kok lo dipuji nih sama Fikri nih? Ya gue bicara apa adanya gitu Iya. kan, karena ketika gue dalam kesusahan nggak ada yang kenal gue gitu, Iya. nggak ada yang kenal gue. Nah, Hebat lo kok. gue ngomong sama Yuko, nah Yuko ini selalu memberikan gue edukasi ilmu ya kan dan lain sebagainya. Apapun lah latar belakang yang pernah dulu orang dengar Yuko itu gimana, ya kan? Latar belakang apa emang gue nggak tahu. Terus, Ya kan, iya. keyakinan tadi. Oh. Makanya gue tidak mau membicarakan Iya. itu dulu dong. Ya. Nanti itu di segmen lain. Iya, di segmen lain. Nah, tapi gue melihat gini loh, gue melihat manusia itu jangan melihat dari satu sisi, tapi dari satu sisi lo menerima gitu. Jadilah tuh manusia yang menerima orang itu benar-benar, yes, manusia itu bagaimana perbuatan dan tindakannya gitu. Jangan lo melihat manusia itu dari covernya gitu. Ya kan, emang apa yang lo pemikiran gue sekarang ini emang proses. Gue juga sempat gila ini juga, keras, ekstrim juga, tapi bukan begitulah cara dalam orang berpikir, orang ilmu untuk mendapatkan ilmu, atau orang yang berilmu lah ya. Maksudnya gila ekstrim ini dalam pemikiran agama nih gitu. Iya, dalam pemikiran agama, dalam pemikiran dalam usaha dan lain sebagainya. Kalau bahasa sekarang radikal lah ya. Radikal ya, betul. Mungkin kalau dulu nih, kalau sekarang kan radikal langsung ditangkap. Ya kan, kalau terjadi kayak dulu, wow. Gua udah ditangkap juga gue. Tapi sorry nggak sempet ngerakit gitu. Oh, enggak. Gua cuma ngerakit makanan. Lo sebatas celana naikin aja. Iya, celana naikin lah di atas mata kaki, enggak. Nah, kalau gue sih nggak apa ya. Gue sih terserah orang sih bro, mau pemikiran kayak gitu apa gimana. Yang penting jangan ngerugiin orang gitu aja. Betul. Sih. Itu kan hak dia ya, dia mau berpikir kayak seperti itu ya kan. Iya. Karena kan ibaratnya gini ya, emang sih kalau orang itu kan kalau kita baru cari kayak orang kaya baru deh, OKB, lu semuanya mau lo apain, lu merasa lo bisa. Iya. Tapi nggak begitu caranya. Seharusnya lu semakin ilmu lo tinggi, ya kan lo semakin nunduk lah akan memahami arti kehidupan ini apa gitu. Betul. Itu sih yang utama gitu. Benar.